Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Agustina, NIM 1761081. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah analisis fungsional untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Langsung saja, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan definisi ruang metrik. Beri satu contoh ruang metrik yang tidak dijelaskan di materi di buku referensi utama dan buktikan. Definisi ruang metrik. Ruang metrik adalah suatu himpunan X yang tak kosong dan terdapat fungsi jarak pada X, yaitu D atau distance, yang merupakan matriks pada X. Fungsi tersebut ditentukan pada X cross X. Sedemikian sehingga untuk semua X, Y, Z, elemen X, pasangan himpunan X dan fungsi D tersebut dinamakan dengan ruang metrik dan dinotasikan dengan X, D. Dapat dikatakan ruang metrik jika D memiliki 4 syarat sebagai berikut. M1. Syarat yang pertama yaitu D, X, Y elemen L. Untuk D, X, Y kurang dari tak hingga dan D, X, Y lebih dari sama dengan 0. Dan untuk syarat yang kedua, M2 yaitu untuk D, X, Y sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan Y. Untuk syarat yang ketiga yaitu D, X, Y sama dengan D, Y, X. Dan untuk syarat yang keempat atau M4 yaitu D, X, Z kurang dari sama dengan D, X, Z ditambah dengan D, X, Y. Syarat yang keempat ini adalah ketaksamaan segitiga. Selanjutnya, contoh ruang metrik. Contoh ruang metrik di sini yaitu C dengan D, Z1, Z2 sama dengan Z1 nilai mutlak dari Z1 min Z2 ditambah dengan I nilai mutlak Z1 min Z2. Di sini bentuk dari fungsi D atau fungsi jaraknya itu seperti ini karena ini merupakan bentuk umum dari bilangan kompleks, di mana untuk nilai mutlak yang depan ini yang Z1 min Z2 ini adalah A ditambah dengan I dan di sini adalah B. Itu adalah bentuk umum dari bilangan kompleks yaitu A plus IB, di mana A-nya ini adalah bagian real dan B yang di sini adalah IB di sini adalah bagian imajiner. Kemudian kita buktikan bahwa fungsi jarak D ini memenuhi 4 syarat yang ini tadi. Nah, untuk M1, karena Z1 dan Z2 ini elemen L, maka bernilai positif berhingga dan menurut syarat ini, maaf ya, tipu. Menurut syarat nilai mutlak bernilai positif karena rumus fungsi di sini adalah nilai mutlak sehingga bernilai positif. Nah, untuk M1 memenuhi. Kemudian, untuk syarat yang kedua atau M2 yaitu pada fungsi jarak D, Z1, Z2 jika dan hanya jika Re D Z1, Z2 sama dengan 0. Nah, di sini Re ini maksudnya real, yang ini A tadi, bagian A itu sama dengan 0 dan Im D Z1, Z2 sama dengan 0. Itu yang di sini. Yang bagian imajiner. Nah, maka karena kedua ini itu sama dengan 0 dari syarat yang tadi fungsi jaraknya harus sama dengan 0, maka untuk bagian real dan bagian imajiner ini sama-sama dengan 0. Maka untuk nilai
real, fungsi jarak pada nilai real ini adalah nilai mutlak dari Z1 min Z2 dan imajinernya juga Z1 min Z2 karena sama-sama bernilai 0. Sehingga untuk pembuktiannya, nah ini kita misalkannya ini ambilnya yang real ya. Tapi di sini nanti fungsi jaraknya sama yang imajiner, yaitu nilai mutlak dari Z1 min Z2 sama dengan 0, kemudian Z1 sama dengan Z2. Jika dan hanya jika Z1 sama dengan Z2, kemudian Z2-nya pindah ke ruas kiri, terus dinilai mutlak, maka fungsi ini sesuai dengan fungsi jarak real D Z1, Z2 sama dengan 0. Maka syarat yang kedua atau M2 ini memenuhi. Kemudian untuk syarat yang ketiga atau M3, yaitu apabila D Z1, Z2 tadi syaratnya yang ini, Dx, Y sama dengan Dy, X. Jadi X sama Y ini ditukar tempatnya. Nah, karena pada syarat yang kedua, M2 ini tadi diperoleh Z1 sama dengan Z2, maka untuk M3 itu memenuhi jika Z1 dan Z2-nya ditukar posisinya karena nilai Z1 dan Z2 ini sama. Nah, ini jadi memenuhi untuk DZ1, Z2 ini sama dengan DZ2, Z1. Kemudian untuk syarat yang keempat atau M4, yaitu ketaksamaan segitiga, karena diperoleh berdasarkan definisi di atas yang bagian real dan imajinernya tadi yang di M2 itu kan sama dengan 0, jadi memiliki fungsi jarak yang sama, yaitu nilai mutlak dari Z1 min Z2, maka diperoleh ketaksamaan segitiganya. Nih, untuk D Z1, Z2 itu sama dengan nilai mutlak dari Z1 min Z2 itu kurang dari sama dengan nilai mutlak dari Z1 min Z3 ditambah dengan Z3 min Z2. Nah, ini DZ1, Z2 kurang dari sama dengan DZ1, ini Z1, Z3 ya. Ini juga DZ3, Z2. Maaf, salah ketik. Nah, dari syarat 4 ini memenuhi. Nah, karena keempat syarat tadi memenuhi, maka terbukti bahwa C dengan fungsi jarak D Z1, Z2 untuk bentuk nilai kompleksnya seperti ini, bilangan kompleksnya seperti ini adalah ruang metrik. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Jelaskan definisi dari himpunan buka, himpunan tutup, dan tutupan himpunan. Beri masing-masing satu contoh untuk himpunan-himpunan tersebut di L. Definisi himpunan buka dan himpunan tutup. Himpunan bagian M dari ruang metrik X dikatakan terbuka jika berisi bola di setiap titiknya. Himpunan bagian K dari X dikatakan tertutup jika komplemennya masih dalam X itu terbuka. Nah, misalkan ilustrasinya seperti ini. Ini itu ruang X ya. Yang kotak besar ini ruang metrik X. Himpunan, nah dari sini himpunan bagian M dari ruang metrik X yang ini, yang pink ini. Himpunan bagian M dari ruang metrik X dikatakan terbuka jika berisi bola di setiap titiknya. Nah, ini berisi bola-bola di setiap titik M. Misalnya setiap titik M ini ada titik X1 dan X2. Nah, X1 ini berisi bola-bola, ada persekitarannya, berbentuk bola ini, ada titik-titik persekitarannya. Nah, maka M ini disebut himpunan buka, himpunan terbuka. Kemudian, untuk yang
Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan definisi dari himpunan buka, himpunan tutup, dan tutupan himpunan. Beri masing-masing satu contoh untuk himpunan-himpunan tersebut di R. Definisi himpunan buka, himpunan tutup. Himpunan bagian M dari ruang metrik X dikatakan terbuka jika berisi bola di setiap titiknya. Himpunan bagian K dari X dikatakan tertutup jika komplemennya dalam X terbuka. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalkan himpunan semestanya itu X, ruang metrik X. Kemudian ada himpunan bagian M dari ruang metrik X itu. Nah, himpunan bagian M ini yang lingkaran warna pink. Kemudian dikatakan terbuka jika berisi bola di setiap titiknya. Nah, misalnya di M ini titiknya X1 dan X2. Ini ada bola-bolanya dan ada titik-titik persekitarannya tadi. Maka M ini adalah himpunan buka. Kemudian untuk himpunan tertutupnya, himpunan bagian K dari X dikatakan tertutup jika komplemennya dalam X itu terbuka. Nah, di sini dalam X itu ada himpunan M. Nah, himpunan dikatakan tertutup jika komplemennya dalam X itu terbuka. Karena M ini terbuka, maka terdapat himpunan bagian K dari himpunan metrik X ini yang tertutup, yaitu komplemennya dari K itu adalah M ini, gitu. Tapi masih ada dalam himpunan semesta di ruang X. Kemudian definisi tutupan himpunan. Tutupan himpunan adalah kumpulan dari himpunan awal ditambah dengan himpunan semua titik akumulasinya. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan M yang setengah lingkaran yang kiri, M yang warna pink ini, M itu himpunan awalnya. Kemudian di dalam M terdapat titik-titik akumulasi. Misalkan yang ada di ini, yang ada di ujung titik akumulasinya. Nah, itu titik akumulasi itu titik di mana setiap persekitarannya memuat setidaknya satu titik dari himpunan itu yang bukan dirinya. Maksudnya gini, titik akumulasi yang di ujung ini, yang di kulit M itu misalkan kita ambil titik itu adalah titik akumulasi. Kemudian ada persekitarannya dari titik akumulasi itu, yang titik pink yang kecil-kecil itu, yang memuat setidaknya satu titik dari himpunan itu. Himpunan itu tuh yang di himpunan M, yang bukan dirinya sendiri, yang bukan titik akumulasi itu sendiri. Jadi masih ada titik-titik persekitarannya dari titik akumulasi itu. Nah, kemudian untuk tutupan itu sendiri adalah yang M tutup ini. Misalkan yang setengah lingkaran sebelah kanan yang warna biru. Nah, tutupan itu kan himpunan awal ditambah dengan himpunan semua titik akumulasinya. Nah, himpunan awalnya kan tadi M aja tuh himpunan awal. Kemudian kita ambil titik akumulasi yang memiliki persekitaran tadi. Nah, dari titik-titik pada himpunan awal M tadi digabung dengan titik akumulasi yang sudah kita ambil sembarang tadi, maka diperoleh tutupan M. Begitu. Kemudian contoh dari himpunan buka, himpunan tutup, dan tutupan himpunan. Di sini misalkan X adalah himpunan 1, 2, 3. Sehingga dari himpunan 1, 2, 3 itu terdapat persekitaran. Maka terdapat persekitaran 1 min A, 1 plus A, 3 min A, 3 plus A untuk A lebih dari 0 sekecil apapun. Sehingga persekitaran tersebut adalah subset dari himpunan X dan merupakan titik akumulasinya. Nah, persekitaran itu subset dari himpunan X tadi dan merupakan titik-titik akumulasinya, karena kan diambil titik akumulasinya misalkan 1, kan ada persekitaran. Nah, persekitaran dari titik 1 itu
1 plus A dan 1 min A. Coba lihat garis bilangannya ada di ujung kanan. Misalnya saya ambil titik akumulasi itu 1. Nah, persekitaran dari titik 1 itu adalah 1 plus A sampai 1 min A, itu dari 1 ke 1 plus A dan dari 1 ke 1 min A. Nah, itu kan masih yang 1 plus A itu kan masih subset dari himpunan X kecil tadi, merupakan titik akumulasinya. Jadi X 1, 2, 3 adalah himpunan buka jika dibuktikan dengan definisi himpunan buka tadi yang memiliki titik akumulasi dan mempunyai persekitaran gitu. Nah, kemudian menurut definisi tutupan, bahwa tutupan adalah kumpulan dari himpunan awal ditambah dengan himpunan semua titik akumulasinya. Maka tutupan X adalah kurung siku 1, 2, 3. Karena terdapat himpunan awal yang awal tadi itu 1, 2, 3 ditambah dengan himpunan semua titik akumulasinya dari X 1, 2, 3. Nah, persekitarannya itu 1 min A, 1 plus A, 3 min A, 3 plus A, yang terdapat satu titik masih berada pada himpunan barisan X itu sendiri. Nah, sebenarnya di sini yang persekitarannya yang masih pada himpunan barisan X itu sendiri itu yang 1 sampai dengan 1 plus A dan 3 min A sampai dengan 3 itu. Di sini saya ambil contoh yang batas bawah dan batas atas. Sebenarnya 2 itu juga bisa menjadi titik akumulasi karena 2 juga punya persekitaran sendiri. Gitu. Di sini saya ambil contohnya 1 dan 3 untuk titik akumulasi karena batas atas dan batas bawah dari himpunan X. Nah, dari definisi tutupan itu, maka diperoleh tutupan X 1, 2, 3 adalah tutupan dari himpunan awal yang tadi, yang X sama dengan 1, 2, 3. Nah, kemudian untuk himpunan tutup adalah apabila komplemennya merupakan himpunan buka. Itu dari definisi himpunan tutup tadi ya. Misal, sudah diperoleh himpunan X tutupnya itu 1, 2, 3 yang merupakan himpunan tutup tadi. Maka terdapat komplemen dari X tutup pada R, yakni dari min tak hingga sampai dengan 1 atau 2 sampai dengan positif tak hingga yang merupakan himpunan buka. Nah, dari definisi himpunan tutup tadi kan komplemennya merupakan himpunan buka. Nah, di sini terdapat pada R itu himpunan bukanya min tak hingga sampai 1 atau 2 sampai min tak hingga. Sehingga komplemennya itu yaitu X tutup 1, 2, 3 itu kan tertutup karena mempunyai komplemen R yang terbuka. Jadi terbukti X tutup itu 1, 2, 3 adalah himpunan tutup. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan definisi dari ruang metrik yang lengkap dan tidak lengkap. Beri satu contoh ruang metrik tidak lengkap yang tidak dijelaskan di materi buku referensi utama dan buktikan. Untuk definisi ruang metrik lengkap dan tidak lengkap. Ruang metrik dikatakan lengkap jika setiap barisan kausi di ruang metrik itu konvergen di suatu anggota di ruang metrik dan titik kekonvergenan ada di ruang metrik. Jadi, barisan kausi itu konvergen di salah satu titik. Nah, titik itu harus dari ruang metrik gitu. Terus kalau ruang metrik disebut tidak lengkap jika setiap barisan kausi di ruang metrik tersebut tidak konvergen pada ruang metrik itu sendiri atau tidak memiliki titik kekonvergenan pada ruang yang sama. Nah, langkah-langkah untuk membuktikan ruang metrik lengkap. Yang pertama yaitu membuat elemen X untuk dijadikan titik limit atau ambil sembarang titik. Yang kedua yaitu menunjukkan bahwa X tersebut berada pada ruang yang dibahas. X itu yang
Nah, langkah-langkah untuk membuktikan ruang metrik lengkap adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membuat elemen X untuk dijadikan titik limit, atau kita ambil sembarang titik untuk jadikan titik limit. Yang kedua, yaitu menunjukkan bahwa X tersebut berada pada ruang yang dibahas. Sembarang X yang kita ambil tadi yang dijadikan titik limit itu berada pada ruang yang dibahas, atau X anggota ruang yang dibahas. Kemudian angka yang ketiga yaitu menunjukkan bahwa barisan Cauchy konvergen pada titik limit ruang yang dibahas, titik limit yang kita ambil di langkah yang pertama tadi. Nah, langsung saja untuk contoh ruang metrik yang tidak lengkap. Misalkan ruang metrik X, D dengan X itu anggotanya X elemen L dengan interval 0 sampai 2 dengan fungsi jarak dx, y yaitu nilai mutlak dari x min y. Terdapat bilangan Cauchy xn sama dengan nilai mutlak dari 1/n dx. Nah, sekarang kita lakukan langkah-langkah untuk membuktikan ruang metrik lengkap. Untuk langkah yang pertama yaitu membuat elemen x untuk dijadikan titik limit. Nah, untuk limit n, m menuju tak hingga pada fungsi jarak dxn, xm itu diperoleh limit n, m menuju tak hingga dengan nilai mutlak 1/n dikurangi dengan 1/n berakibat barisan xn konvergen pada 0 untuk n menuju tak hingga. Maka dari penjelasan tersebut 0 adalah titik limit untuk barisan xn sama dengan nilai mutlak dari 1/n saat n menuju tak hingga. Maka untuk langkah pertama ini memenuhi karena kita sudah menemukan titik limit yaitu x sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua yaitu menunjukkan bahwa x berada pada ruang yang dibahas. Dari langkah yang pertama tadi kita peroleh x sama dengan 0. Sedangkan X besar itu sendiri anggotanya adalah X elemen L dengan interval 0 sampai 2. Nah, karena X sama dengan 0 itu bukan elemen dari X besar, titik limit X sama dengan 0 itu tidak berada ruang yang dibahas, yaitu ruang X, maka untuk langkah yang kedua itu tidak memenuhi. Nah, karena langkah yang kedua tidak memenuhi dan karena 0 bukan anggota X, maka X, D adalah ruang metrik yang tidak lengkap. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.